Shalom, salam sadis, salam cuan. Ada yang udah cuan sih kemarin yang serok ya. Terus yang masih sangkut ya inilah saya bilang udah hijau tapi berasa merah ya, pasti berasa merah masih sangkut ya. Tapi mudah-mudahan inilah satu sign bagus, udah ini kan udah mulai hijau ya. Hari ini cepet dia reboundnya. Ini udah 43.800 ya, lihat videonya, mungkin nanti ke 44.000 something, seperti itulah kira-kira saya bilang kan. Dia akan naik kembali ke situ 44 atau 45 gitu ya. Nanti di tanggal 24 future kontrak dia drop lagi, mungkin di 46 bisa besok gitu ya, nggak tahu, kita lihat lah. Tapi yang jelas dia udah ini udah mulai hijau kelihatan. Seperti kemarin lah video saya bilang kan, udah kebaca kok. Si Jerome Powell saya udah bilang bakal ngambang, tapering diundur lagi, kata akan dibahas di bulan November lagi ya kan. Udah ketahuan, semuanya udah inilah kayak udah disetel sama mereka gitu kan. Begitu apa positif terus kan. Terus yang Evergrande atau Evergrande apa itu ya, Evergrande itu juga langsung positif karena pemerintah Cina langsung kasih ini kan, injek, jadi disuntik 18,6 billion. Jadi disuntik 18,6 hampir 19 billion lah disuntik ya kan, supaya dia gerak lagi. Nah, dari pihak Evergrande juga janji mereka akan bayar lah, akan cicil hutang-hutangnya, akan mereka bayar ya kan. Jadi langsung positif, market juga kemarin langsung positif, hijau-hijau gitu ya. Stock market, pasar logam mulia, ya emas saja turun dikit, tapi yang lainnya perak, platinum, palladium, rhodium semua naik ya, copper naik semua ya. Jadi itulah, market itu masih mereka yang kontrol. Jadi pasar kripto juga begitu, kena efek ya, kena. Jadi bukan soal decentralized ini tuh, kalau kalian lihat decentralized terus nggak bisa, tetap bisa dikontrol, di efek, karena yang invest ini pakai duit pinjaman juga dari Fed juga, siapa pos-pos ini ya kan. Jadi kalau misalnya tapering efek ya efek, kenapa? Mereka harus nyetor ya, harus bayar, udah nggak dapat suntik lah. Jadi mereka uang-uang yang terima itu harus mereka tarik ya kan. Nah, saat mereka tarik misalnya di kripto, akhirnya mereka jual barang mereka ya, sell besar pasti drop gitu. Jadi bukan soal decentralized atau enggak gitu ya, itu money talk, money control gitu ya. Nah, jadi market selalu begitu. Nah, intinya juga mereka kan mau kontrol market itu. Kayak banyak yang tanya, kok kalau mereka begitu regulator kan Amerika, wah kripto bisa hilang. Kripto nggak bakal hilang, pemerintah Amerika itu nggak bakal menghilangkan kripto ya. Mereka itu cuma pengen kontrol, gimana caranya harus di bawah naungan mereka, dikontrol mereka, bisa ditarik pajak ya kan, bisa disetel mereka yang in charge, bisa mereka manipulasi, itu aja. Dengan berbagai ya regulasi nanti dibuatlah supaya bisa kontrol begini begitu ya, yang tidak sesuai dengan apa yang mau mereka lakukan itu jadi target mereka gitu, atau yang jadi penghalang mereka itu jadi target mereka. Selalu begitu dunia ini, mau dibilang hukum apa, ujungnya juga hukum rimba itu tetap ada. Yang kuat yang menang, dari segi apa? Kuat keuangan ya kan, kuat backup koneksinya ya kan, kuat jaringannya, semua begitu ya. Terus ada yang tanya kemarin, gimana menurut ini ETF, mungkin dia lihat berita
dari ini ya, Bloomberg Intelligence itu dia bahas mungkin bulan depan ETF akan di-proof ya kan. BTC bisa tembus 100.000 US dollar. Kalau saya sih nggak yakin ya. ETF bakal di-proof, pasti di-proof ya. Karena kenapa? Pemerintah Amerika juga nggak mau duit-duit investor mereka lari keluar dari negara dia kan. Selama ini misalnya kayak si ini aja, Cathie Wood. Si Cathie Wood itu untuk beli ETF Kanada banyak dia invest di sana ya kan, duitnya lari ke Kanada ya kan. Cuma apakah di saat Oktober ini akan di-proof, saya nggak yakin gitu. Saya justru yakinnya itu nanti di-proof saat bear market gitu, saat bear. Karena kenapa? Mereka ingin kontrol harga itu, mereka tidak akan membuat harga Bitcoin itu meledak. Ya, nggak bakal. Karena udah ketahuan sekarang ini, lihat kemarin itu kejadian itu market longsor semua, udah kebaca. Itu mereka nggak mau aset itu melebihi gitu. Ya, itu waktu kemarin itu semua harga aset jatuh habis, drop, ya, dibanting habis semua. Jadi dari situ udah ketahuan mereka tidak akan buat harga Bitcoin itu tembus kayak nggak ada yang kontrol, misalnya kayak bulan 2017 itu belum ada yang kontrol bisa all time high, tembus all time high. Kali ini saya nggak yakin karena ini udah masuk mereka udah kontrol semua itu permainan ya. Saya sih nggak yakin. Ya memang banyak analisis, akan nanti harga 120.000 kayak si Alex Mashinsky bilang antara 120 sampai 160.000 di end of the year atau awal tahun 2022 kan. Kalau saya sih nggak yakin karena udah kelihatan, saya tahu sekali orang-orang Fed ini ya, orang-orang Federal Reserve, orang-orang Central Bank, IMF udah masuk di dalam itu, tidak bakal mereka ini ya, tetap nanti akan mereka kendalikan, mereka kontrol harganya semua gitu ya. Dan juga ini juga ada yang bilang gimana kok, ada yang tanya bahas emas kemarin itu minggu kan ini drop ya. Nggak usah takut, emas itu untuk long invest gitu ya. Emas itu gini, itu salah satu aset kelas juga emas ya, boleh dikatakan yang historinya udah lebih dari 5.000 tahun sebagai aset ya, yang nggak pernah tergoyangkan. Kalau menurut Robert Kiyosaki itu adalah God money, itu asli God money gitu ya, uang yang di-create oleh Tuhan sebenarnya, bukan uang kertas buatan manusia gitu ya. Jadi gold and silver itu adalah awal-awal transaksi manusia mengenal uang itu, ya itu gitu ya. Jadi apakah emas akan jatuh kayak ini? Sementara enggak. Kalau ada yang emas itu invest itu bukan untuk lihat short term ya. Emas itu selalu kita harus taruh long term kalau emas itu. Karena apa? Anda lihat chartnya lah ya. Kalau Anda lihat chartnya mau dari tahun 1900 sampai sekarang aja, Anda akan tahu gitu. Nah makanya salah satu, kalau nama lain dari emas ini mereka sering kasih nama adalah apa? Buat emas. Ya kan? Sleeping Beauty Investment. Itu namanya, kalau mereka goldbug, namanya kutu emas ya, goldbug, orang-orang kaya tuh yang pegang emas dari dulu gitu ya, goldbug. Nah, itu selalu bagi mereka itu emas itu adalah sleeping beauty investment. Jadi mereka itu invest itu kelihatan dia tidur kadang, tapi memang invest yang sangat bagus, yang sangat stabil gitu. Ekonomi gimana pun nanti dia ini. Misalnya sekarang ya kebetulan tahun ini 2021 emas agak ketekan. Harus diakui emas kena imbas dari Bitcoin bulan kali ini. Kalau tahun kemarin kan emas sempat parabolik karena Bitcoin belum buran tahun 2020. Sausnya tahun ini kalau bukan karena begitu banyak yang ini
burannya Bitcoin, emas juga masih akan melambung gitu. Jadi kemungkinan tahun depan emas akan naik, saya rasa lebih dari harga sekarang ini. Sekarang pasaran emas di kisaran kemarin drop, seharusnya dia di kisaran 1.800 dollar per ounce. Ini kemarin sempat drop 1.750-an, 1.740-an something gitu dia drop ya. Ya itu saya rasa nanti tahun depan itu akan kembali lagi ke all time high-nya parabolic kemarin hampir 2000 something 2000 hampir 2100 bisa aja ke tahun depan terjadi karena tahun depan kalau sudah Bitcoin bear itu akan mereka alihkan kembali para pos ini ke logam mulia, ke perak, ke emas gitu. Ya. Jadi Anda yang invest di emas jangan pedulikan sekarang itu short term tiba-tiba jatuh, jangan takut gitu. Ya, karena emas nggak bisa Anda lihat untuk short term gitu. Emas itu untuk long term dan untuk menstabilkan keuangan gitu ya. Uh, Dia itu obat anti inflasi. Jadi begitu aja keterangan saya bahas. Pertanyaan dari kalian yang tanya kemarin, tolong bahas emas jatuh gimana. Ada yang nanya kan beberapa hari lalu. Nah sekarang saya jawab, ya kan. Terus soal ETF. Nah ETF itu akan di-proof, akan. Cuma saya nggak yakin bulan Oktober seperti yang dipaparkan oleh Bloomberg Intelligence. Dia bilang kemungkinan Oktober ini akan di-proof dan harga Bitcoin akan tembus 100.000 US dollar. Saya nggak yakin ya. Mudah-mudahan sih buat yang Bitcoin kalau mereka ini yang mudah, tapi masing-masing punya analisa kan. Kalau saya lihat sih nggak mungkin. Kalau saya lihat dari perkembangan market terus dengan manipulasi yang sangat-sangat kotor, sangat dahsyat permainannya, saya nggak yakin Bitcoin akan tembus 100.000 ya. Saya rasa tetap harga Bitcoin akan dikontrol mereka dan ETF mungkin nanti akan di-proof oleh mereka saat market turun bear. Entah bear ataupun market kena dump, saat itu mereka mungkin proof-nya. Bisa aja bulan 11 nanti. Bulan 11 ya kan pas lagi misalnya tiba-tiba dump gitu ya, jatuh ke bawah. Nah, saat itu nanti di-proof baru dia naik-naik lagi stabil gitu. Ya kita lihatlah. Yang jelasnya saya yakin game ini ya, ini game. Saya selalu katakan semuanya kalau kita untuk melihat yang short term permainan gitu, itu adalah game. Kita tidak akan kena game ini apabila Anda seorang long investment, ya. Spesial di kripto ini holder is a winner. Yang Anda tidak peduli dia mau marketnya dump, pump gitu, Anda tunggu dia punya next bull, lihat hasilnya. Itu begitu, ya. Atau Anda target berapa tahun, 8 tahun kemudian Anda invest sekarang, Anda cuma tunggu 5 tahun, 8 tahun kemudian gitu ya kan hasilnya. Yang begitu-gitu yang kalau kita lihat ke belakang, rekod yang hari ini orang berhasil, ya mereka itu yang hold Bitcoin, Ethereum, yang nggak mau tahu market dump atau pump, mereka udah target. Nah, yang 2013 hari ini udah petik hasil yang sangat menggiurkan, ya kan? Di 2021 ini 8 tahun 8 tahun investment mereka yang duitnya dulu $1.000, ya kan, sekarang dia bisa jadi duitnya udah ratusan ribu dolar atau ada yang jutaan dolar gitu ya. Jadi itulah namanya invest buat long term yang tidak peduli keadaan market, mau dump mau pump, dia nggak peduli, dia udah taruh target gitu ya. Dia akan lihat nanti, dia review investmentnya di saat target dia misalnya yaitu 2 kali bulan, gua lihat hasil gua. Nah yang begitu-gitu yang sukses kalau kita lihat historinya. Sedangkan yang selalu lihat short term, yang cuma mau scalping atau mau yang trading gitu ya, rata-rata gagal. Ya, makanya saya bilang long invest. Cuma kalau kita gatal tangan,
ya untuk scalping untuk ini itu ya 10% lah buat ini enak badan gitu ya. Tapi yang 90% ya dari invest kita itu ya itu harus long ya, long invest gitu. Oke, sekedar begitu aja hari ini yang saya sampaikan video hari ini. Terus ada yang tanya, ini udah hijau-hijau gimana mau serok? Hati-hati, nggak usah serok gimana, karena besok ada satu future contract. Ya, ada satu future contract. Tapi biasa cepat. Jadi gini, kalau misalnya besok ada turun, ya, besok malam lah ya, di tanggal 24 Amrek, berarti tengah malam juga gitu ya. Atau besok pagi, lusa tanggal 25 pagi ya. Tanggal 25 pagi misal Anda lihat merah gitu, cepat ya Anda mau masuk gitu, mau serok gitu ya. Biasanya dia cepet. Kalau udah lihat begini dia rebound gitu ya, biasanya kalau dia koreksinya itu future kontraknya ini dia jatuh bentar, cepet dia udah ngeban balik gitu ya. Kadang dalam hitungan 2 jam dia udah balik lagi, mental lagi gitu. Ya nggak tahulah, kita lihatlah nanti ya. Begitu aja video hari ini. Kalau ada yang gatel tangan pengen serok, ada Jekilo ini serok apa hari ini, ya udah coba OGN Origin Protocol ya untuk hari ini. Itu saja dari saya. Salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.